Kadang orangnya polos, orang yang tidak tahu ya, oh enak pasti, wah pasti bagus, pasti murah. Nah ya itu kembali ke kitanya juga, kitanya menyaring apa enggak kan gitu ya. Apa langsung percaya gitu misalnya. Biasanya yang gitu-gitu tuh karena itu tadi saya bilang tuh ya dua sisi. Dia memang di request untuk itu, atau dianya memang kayak gitu. Ada juga yang di request dan dia nggak mau. Nah, banyak karakternya karena bicara karakter orang ya. Selebgram tuh manusia, bukan bukan aplikasi, bukan alat. Sehingga eh, ada yang punya pendirian teguh gitu. Ada yang dibayar, misalnya sorry ya, bukan menyebut spesifik. Misalnya nasi goreng gitu. Datang dong ke tempat saya makan nasi goreng, nggak usah bayar, nanti bantu up di story atau bikin post berapa tarifnya gitu, misalnya berapa budgetnya, sekian. Lalu si pedagang bilang, bisa nggak saya kita atau saya request kamu harus bilangnya enak, lalu bilang harganya murah, lalu apa ya gitu ya tentang makanan nasi goreng. Nah, ada juga tipikal yang, wah maaf pak, saya hanya akan berkata jujur. Saya pasti bilang enak, namun selebihnya ya saya tidak mau membohongi follower saya. Nanti Bapak setuju atau tidak, saya bisa upload, bisa juga batalkan. Ya, setelah saya coba makanan itu, Bapak lihat konten saya. Ya, jika Bapak setuju, saya upload. Jika Bapak tidak setuju, saya tidak upload, tapi uang tidak kembali. Wah, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi dia makan di situ, ya, mencoba makanannya, lalu dia bikin konten, tapi udah dibayar di awal. Nanti dia perlihatkan, Pak kontennya akan seperti ini. Kalau Bapak tidak setuju, duitnya tidak bisa kembali. Saya pulang, si goreng gratis, dibayar lagi. Ada yang kayak gitu yang udah punya nama. Ya, jadi dia punya masa, punya followers yang fanatik ya, cukup fanatik. Ada yang kayak gitu. Ya, biasanya itu saling timbal balik hubungannya. Kenapa dia punya banyak followers, kenapa dia punya banyak masa, kenapa fanatik? Karena dia jujur. Nah, balik lagi ke situ. Karena dia jujur, konten-kontennya original, tidak mengada-ngada. Jadi kalau selebgram lain biasanya enak ini, lalu murah, dekat, apa gitu ya. Kalau dia mungkin bilangnya, enak guys, cuma ini agak berminyak sedikit. Jadi kalau kalian yang tidak suka, mungkin nggak cocok. Nah, ada yang gitu. Jadi dia jujur apa adanya. Nah, enak guys, cuma kayaknya porsinya sedikit ya. Kalau ukuran aku sih pas, kalau ukuran laki mungkin kurang. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi dia jujur aja. Enak guys, cuma ini waktunya agak lama ya nunggunya. Aku sampai 20 menit di sini. Nah, gitu misalnya. Ada yang kayak gitu. Nah, ya, kadang yang seperti itu yang digemari karena kejujuran tadi. Ya, tapi tetap karakternya beda-beda ya karena dia manusia, bukan hardware software. Malah ngomongin selebgram, kita malah ngomongin selebgram. Tapi sadar ya, maksudnya ada yang seperti itu ya. Maksudnya pasti tahu lah ya walaupun tak sebut nama ya. Ya, ada yang jujur gitu ya. Ada yang mau muluk-muluk gitu. Ada yang macam-macam lah karakternya. Ya, tahu nggak tarifnya berapa? Satu story gitu misalnya. Ada yang tahu? Ini bukan berarti saya ngajarin, enggak sih. Sharing-sharing aja. Ya, nah oke. Okay. Tapi pernah pernah dengar, pernah tahu ini sekian gitu. Jangan sebut nama ya. Misalnya ada yang tarifnya sekian Pak gitu. Ada yang pernah tahu? Nggak usah sebut nama ya, jadi sebut langsung aja tarifnya. Ini segini Pak gitu. Selebgram A gitu segini gitu. Ada yang tahu enggak? Hmm, Sekitar 500 lah Pak. 500 ribu. Ya, 500 ribu. Oke. satu story itu. Satu story.
Ya, tapi untuk satu story mungkin postingannya juga, tapi dipakai durasi dia semua ya. Ya, oke. 500.000 ya. Tapi ya apa ya, kita nggak bisa menjudge atau mengatain gitu ya. Wah itu mahal. Apa namanya? Nggak bisa seperti itu. Walaupun ya kalau dilihat apa yang dibayar, berapa yang dibayar dengan apa yang didapat ya. 500.000 untuk video 15 detik yang akan hilang dalam 24 jam. Tentu sangat tidak worth it. Ya. 500.000 15 detik hilang dalam 24 jam itu pun nggak pasti berapa orang yang nonton. Gila ya, gila. Gila. Benar kan kalau kita lihat apa yang didapat 500.000 videonya cuma 15 detik lalu hilang dalam 24 jam dan tidak ada jaminan berapa yang akan nonton. Ya. Dan kita harus bayar dulu baru dibikinin. Ya, gila. Tapi itulah yang terjadi ya. Itulah apa namanya? Itulah rekonstruksi pariwisata. Woi, mantap nyambung ke materi. Itulah yang terjadi. Ya, karena banyak yang sudah, bukan banyak ya, karena ada beberapa sebagian besar yang sudah mencoba menerapkan itu, menggayat mereka dan ternyata sukses. Sukses booming. Nah, sukses booming. Saya mau sebut, bukan merek ya. Babi guling di Gianyar. Nggak saya sebut mereknya. Rahasia ya. Nggak saya sebut. Babi guling di Gianyar belakangan ada yang ramai banget ya. Padahal tempatnya masuk di dalam. Orang-orang berbondong ke situ naik mobil jauh-jauh ya. Demi hanya satu porsi babi guling. Ya, dulu. Nah, jangan disebut ya. Jangan disebut. Ya, kalau tahu ya udah ya. Apa namanya? Namanya sih nggak penting ya kan kita bahas sebagai materi. Dulu ada selebgram yang makan di situ. Tempatnya masih sepi. Jadi dia makan babi guling ya. Dia preview tempatnya, porsinya, rasanya segala macam. Lalu mendadak boar ramai banget. 500.000 tadi ndak ada artinya dibanding keuntungan yang dia dapat setelahnya. Ya, the power of menjalin kemitraan. Dan boomingnya babi guling di Gianyar itu tadi juga di tengah pandemi. Ya, jadi bisa dibilang ya pandemi sebenarnya enggak ya. Eh, ngomongnya nggak enak. Jadi pandemi memang musibah. Ya, tapi kalau orang-orang tahu 4 hal tadi, setidaknya 4 teknologi tadi itu, ya ada peluang untuk bangkit, ada peluang untuk survive, ada peluang untuk tetap hidup di tengah pandemi. Contohnya dagang beguling tadi. Betul, Pak. Betul ya, betul ya. Betul, Pak. Karena dagang beguling itu melihat celah. Oh, anak zaman sekarang, orang-orang kalau mau makan babi guling, kalau babi gulingnya tidak ada di internet, nggak enak. Kalau babi gulingnya tidak direview oleh ini, wah itu berarti nggak terkenal. Ya, orang nyari makan sekarang tuh nggak mikir rasa dan kenyang wareg perutnya aja, ndak harus mikirin view-nya gimana. Ini kalau di post di story ada yang muji ndak, tempatnya bisa dibikin konten apa ndak. Orang-orang tuh udah mikir kayak gitu. Ya udah beda. Jadi kebutuhan selain isi perut aja ada kebutuhan lain. Ngobrolnya kemana-mana. BTW itu Kila pernah beli babi gulingnya? Pernah, Pak, dan saya seketika menyesal. Oke, ini padahal kita nggak sebut nama ya, entah babi guling yang mana. Soalnya Bapak mendeskripsikan Terlalu gampang tempatnya itu, itu Pak, itu, Pak. Oh gitu. sangat terdeskripsikan. Iya kan saya kan ada sebut merek. Saya bilang di Gianyar, kan dagang babi guling banyak di Gianyar. Banyak, Pak, banyak. Nah itu Sangat loh. banyak. Iya. Yang masuk yang Bapak bilang itu dikit. Oh gitu. Walaupun saya bilang masuk, tapi kan saya bilang bawa mobil. Berarti kan mobilnya masih luas itu, nggak ke dalam-dalam. Sampai dalam, Pak, cuma sampai dalam tuh luas. Oh gitu ya. Ini teman-teman yang luar Bali nggak ngerti. Ini saya ceritain ya ke Angel, Lita, lalu ke Widya ya. Kebetulan keduanya hadir. Ya,
Jadi terlepas boleh makan babi atau enggak, kebetulan kan di Bali itu terkenal banget ya babi guling, mendunia banget lah. Ya, makanan yang punya prestise tinggi di Bali itu, kastanya tinggi lah babi guling. Nah di Bali itu, tepatnya di Kabupaten Gianyar, ya saya nak sebut mereknya, ada dagang babi guling yang baru ya, baru dalam artian baru merintis di tengah pandemi. Awalnya sepi. Lalu di pertengahan itu ada selebgramnya, ya. Jadi selebgram itu nge-review makanan di situ, nge-review tempat juga segala macam. Itu udah lama ya, udah setahun lebih selebgramnya datang. Hingga hari ini tempatnya masih booming. Setuju ya Kila ya sama Agung Surya ya? Sangat setuju, Pak. Ya kalau soal rasa kembali ke lidah masing-masing ya. Kila bilang nyesel karena mungkin nggak enak, apa mahal, apa jauh, serah kan. Penilaian personal ya, silakan aja. Tapi kalau dilihat booming dan ramenya, tentu Kila saya yakin setuju masih sampai hari ini bahwa tempat itu masih hits, masih rame dan masih jadi tujuan orang. Ya, Kila pasti setuju. Betul. Ah, oke. Kalau rasa ya udah personal aja. Tapi kalau soal itu ya masih rame, masih boom dan lain tuh saya yakin jawabannya sama. Itu tuh efek selebgram. Ya, efek selebgram. Jadi 500.000 yang tadi terlihat mahal di awal untuk video 15 detik, hilang 24 jam, yang nonton tak pasti. Lalu feeds, mungkin taruh di feeds tapi kan tenggelam ya. Ditaruh di feeds hari ini, besok udah nggak muncul lagi di timeline. Kan gitu kan Instagram. Jadi paling timeline itu isinya 24 jam terakhir aja. Ya, kalau kita mau lihat yang kemarin harus buka profil orangnya. Ya gitu ya. Jadi apa yang kita bayar dengan harga yang cukup, anak remaja zaman sekarang bilangnya pricey gitu ya. Pricey. Gimana sih lidahnya? Price. Gimana Gila lidah bilang pricey itu? Enggak, yang gini nih loh. Saya ketik di chat ya. Nah, itu. Pricey mungkin Pak. Oh, Pricey atau costly. lu. Costly sih lebih Oh, tepatnya costly. Costly gini. Gitu. ya. Pak. Nah, itu ya anak remaja sekarang bilangnya pricey, costly. Tapi ternyata kalau digarap dengan apik ya, maksudnya milih orang yang tepat, milih gimana kontennya, berapa detik untuk makanan, berapa detik untuk view, lalu pemilihan kalimat segala macam, itulah efeknya. Sampai hari ini masih rame orang ke situ. Yang kalau dipikir-pikir beli babi guling yang ada di mana-mana di Bali, ya, hampir setiap jalan di Bali ada jualan babi guling. Sampai ke Gianyar yang harus menempuh 30 menit dari Denpasar. Saya pernah Pak jam 2 gitu ke Bangli Pak. Oke, jangan sebut merek ya. Jam 2 apa nih? Jam 2 pagi? Iya Pak. Ah, oke. Jam 2 pagi. Terus gimana, enak? Enak lah Pak. Kalau Oh, gak oke. gitu ngapain jam 2 pagi ke sana Pak. Nah, kalau Kila pernah tuh ke babi guling Pernah, yang... Pak. Enak sih Pak, jujur. Oke, Sampai sekarang udah ada cabangnya. Oke. Oh, stop. Harus nunggu lagi 15 menitan itu. Oh, dulu 15 menit kan enggak apa-apa ya, masih Pulangnya masih pasti lapar lagi, Pak. pulangnya lapar lagi. Ah, oke. Itu saya ceritain lagi ke ini hilang ya, left ya. Ada masih Widya aja. Angelina hilang. Habis ini searching Pak di Google. Kalau di chat nanti di WhatsApp boleh lah ya, tanya temennya atau tanya saya kirim namanya. Kalau di live karena ini saya rekam, ya enggak saya sebut mereknya. Boleh Pak, boleh. Oh ya, Widya Kristen ke Kristen ya. Enggak apa-apa makan babi. Lalu Widya di Jawa bisa dapat babi guling? Enggak ada ya kayaknya ya. Ada sih, ada enggak ya? Ini kok kita jadi bahas babi guling ya? Nggak ada kayaknya Pak. Tapi pernah makan babi gulingnya Bali atau pernah makan babi guling gitulah?
Haram nggak Pak? Orang ini Kristen ini. Belum, di Mentawai sama Jogja nggak ada. Oh iya, babinya ke Bali semua. Ini Gus Tut masa nggak bisa bedain orang Muslim dan Kristen dari namanya? Nama-nama orang sekarang kan agak-agak keren gitu Pak, kayak keberbaratan gitu. Nah, itu lihat aja namanya Widya. Udah jelas banget loh. Kristinnya Pak. Iya. Dari situ kadang kalau ini bukan ngatain agama artis bagaimana ya. Jadi orang Kristiani itu namanya itu kadang ada unsur Kristennya dan kembar-kembar. Ini contoh. Kristina, Kristiani, Kristine, ada Maria, terus cowoknya Yohanes, David, yang gitu-gitu ya, yang nama-nama Yunani itu Widya tahu lah lengkapnya, pasti nama saudaranya semua. Nah, Noel, itu Noel, nama-nama yang bau Yunani ya, itu nama Yunani kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Itu udah pasti Kristen. Nggak semua tapi ya, nggak semua, tapi sebagian besar lah kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Sama kayak, bukan sama ya, kalau di Muslim itu Muhammad, lalu apa Imam, lalu apa ya kalau di Muslim itu ya, yang kayak gitu-gitu ya. Gitu. Jadi kalau baca nama orang pengen pengen tahu kepo gitu ya, tapi malu nanya, mungkin bisa cek dulu namanya. Kalau zaman sekarang kerennya kan nama anak cowok Kenzo. Nama cewek, anak cewek Quinsa. Oh, masa kalian nggak tahu sih? Saya aja tahu. Nanti Widya kalau ke Bali coba ya babi guling ya. Babi guling. Coba. Kalau di Bali tuh tiap jalan ada pedagang babi guling. Nah, tuh siapa? Nanti boleh dipandu sama Gus Tut atau sama Kila. Ada Kenzo nama anak artis Pak. Nah, ya itu. Kita ngobrolnya ke sana kemari. Ya, nah tadi saya lengkapi sedikit topik babi gulingnya lalu kita close ya. Widya itu tadi yang dibilang sama Gus Tut dan Kila, ada dagang babi guling di Bangli ya, yang bukanya subuh. Benar ya? Benar Gus Tut ya? Subuh bukanya. Dari jam 11 kayaknya Pak, kalau nggak salah sih. 11 malam ya sampai? Sampainya saya kurang tahu Pak. Yang pastinya dari jam 11 kayaknya Pak. Nah itu loh. Jadi di Bangli itu dia ada dagang babi guling yang bukanya jam 11 malam. Bangli itu dari Denpasar ya kira-kira 30 menit, 45 menit gitulah. 1 jam kurang dikit. So, kayak keren kali Pak. Dingin. Jauh-jauh. Tapi rame ya, Gus ya? Ya rame Pak. Oke. Itu kira-kira Widya. Kalau siangnya di Guang ada kuliner sih. Oke, nggak boleh sebut merah, nggak boleh sebut merah. Yang ngantrinya bisa sampai 1 jam tuh Pak. Waduh. Jadi sarannya jangan lapar-lapar banget gitu ya. Salah sih kalau lapar tuh ke sana Pak. Karena nunggunya lama gitu ya. Iya Pak. Ngantrinya sebelum lapar. Ya gitu nih, Angelita baru join lagi. Oke, enggak apa-apa ya. Kita dari tadi sibuk ngomongin babi guling ya. Materinya apa, yang dia bicara apa. Tapi enggak apa-apa ya. Masih ada hubungannya di selebgram. Oke, teman-teman, ada yang di apa nih? Ngal, nanti kita di chat bahas babi guling. Siap. Ya. Silakan. Kalau pengen tahu nama-nama tadi yang kita bahas babi gulingnya mereknya apa, boleh chat saya, boleh chat itu Gus Ketut Aditya Warma, boleh chat Kila juga ya, Priscila, boleh yang mana aja ditanya, di Japri aja gitu ya.
Mau dong info dagang babi gulingnya yang mana gitu ya. Nanti kalau kita ke Bali mau ke situ gitu ya. Pasti dikasih tahu, tenang aja. Ya, sampai locationnya dikirim ya Gus ya. Koneksi tadi terputus Pak. Ya setelah IndiHome. Oke, enggak apa-apa. Ya kebetulan di rumah saya juga pakai IndiHome gitu ya. Makanya saya di kampus karena koneksi di kampus lebih oke. Kalau di rumah emang agak-agak kalau pakai line. Takut ngechatnya Pak kalau Gila sama Gugus Ketut. Kok takut ya, biasain aja ya kan. Mereka polos-polos kok. Ya Gus Tut ya sama Gila ya. Nah itu. Ya, jadi saran sedikit ya. Jadi berhubung sekarang ada di dalam kelas yang sama, walaupun kita tidak sering ketemu gitu ya, tidak pernah ketemu bahkan. Ya, enggak apa-apa, nanti jaga komunikasinya aja ya. Jadi kalian main ke Bali ada temannya. Nah, ini Gustut, Gila dan yang lain-lain kalau main ke Jogja, main ke Malang ada temannya. Itu kan bagus ya. Bagus. Bagus Pak. Bagus. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Ya, jadi manfaatkan besok kamu kalau lancong ke Jogja kan bisa nanya sama Widya sama Angelita apa namanya makanan dekat bandara di mana gitu ya. Lalu kalau mau nginep bagusnya di hotel mana gitu, misalnya tempat yang dikunjungi apa aja. Kan udah ada temennya sekarang. Nah, silakan dimanfaatkan. Minimal chat personal. Halo Widya, halo Angelita, kenalin saya Gung Surya, kelas ini tadi kuliah. Kita save kontak ya. Nah, besok siapa tahu kamu ke Bali atau aku ke Jogja. Nah, temannya mohon rekomendasi tempat yang oke. Kan gitu aja. Masa saya ajarin sih? Ih, pas sekali Pak. Iya. Rekomendasi tempat ya. Iya betul, rekomendasi tempat. Kadang apa yang tertulis di internet, ini bukan nyelek-nyelekin dia. Kadang review tempat yang tertulis di internet itu belum tentu sama kayak aslinya. Betul. Biar tidak zong gitu loh, biar tidak zong. Kalau kamu tanya ke orang lokal langsung kan original. Ya mereka pasti jujur. Contoh kalau kamu ditanya, Gung Surya, aku mau ke Kuto nih, bagus nggak? Nah gitu. Ya misalnya kayak gitu. Kalau ditanya kayak gitu, Gung Surya jawab apa? Bagus Pak. Kok basic Nah, banget? tergantung tempatnya yang di mana gitu kan. Kuta Nah. nggak nah, luas lagi. Nah, itu kan Gung Surya tahu Kuto itu luas. Coba kalau Widya nyari Kuto di Google. Pasti kelihatannya Kuto itu satu tempat kecil lalu apa gitu ya, tidak menggambarkan aslinya. Nah, bahwa Kuto itu nggak cuma pantai, ya, Kuto itu adalah nama desa kan gitu. Kuto ada 3, Kuto Utara, Kuto dan Kuto Selatan. Nah, itu yang informasi itu yang sudah dicari di Google, nggak langsung muncul gitu loh maksudnya. Nah, orang mungkin lihatnya Kuto, Pantai Kuto aja gitu loh. Padahal Kuto itu ada 3 kan, Kuto itu desa, terus luas, banyak gitu. Itu sama juga kalau besok kamu ke Jogja, kalau ketiknya Jogja gitu mungkin muncul langsung candi gitu ya. Padahal itu Jogja itu kan nggak cuma candi. Itu ya, jadi berhubung masih di satu kelas yang sama, nggak apa kenalan aja. Save kontak masing-masing, besok kalau jalan ke situ bisa kontak-kontakan gitu ya. Ya temannya ke Bali juga di kontak-kontak gitu. Ya, tukar-tukaran nama dagang babi guling dulu nanti tuh Gila tuh siap tuh dia kemana-mana ternyata makan babi di sini. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan lagi atau ingin disampaikan? Kira-kira? Tidak boleh menanyakan merek babi gulingnya ya. Nanti japri aja, Gila atau Gustut, Gung Surya boleh. Kita di Bali kayaknya nama babi guling tuh hafal semua. Lagi hit soalnya pas corona nih Pak. Oke.
Setuju. Ya soalnya sampai yang waktu ini terbakar di Denpasar itu sampai udah buka cabang lagi gitu loh. Wih, ini Kan sih. amat gak hit sekali tuh. Billboard semua babi guling aja isinya di Denpasar. Waduh, itu kok saya kok nggak tahu ini mereknya apa ini yang dibahas ini ya. Jangan disebut Ada, nanti Japri deh ya. Enggak yang di Tuku Umar itu loh, Pak. Oh, yang itu. Iya, Iya. iya. Tahu. Oh, itu udah buka cabang lagi tuh. Udah direnovasi itu. Oke. Habis itu sampingnya pasang billboard tuh, kan gimana lagi itu. Hebat Bali. Hebat Bali. Jadi Widya dan Angelita punya banyak list waiting list dagang babi guling yang menanti gitu ya. Kesimpulannya ya. Angelita ini Kristen juga kan? Iya sih Kristen juga. Nah, baca dari namanya ya. Merry Christmas dulu, Pak. Oh iya boleh ya betul ya. Jadi untuk Widya dan Angelita walau terlambat selamat hari raya Natal gitu ya. Hampir lupa nih. Gustut kalau udah cewek cepat ya. Enggak, Pak. Event gamenya banyak, Pak. Oh gitu. Kirain karena cewek cepet. Di babi guling ada eventnya juga kayaknya tuh. Oh gitu. Oke ya Angelita dan Widya dan siapa lagi yang merayakan hari raya Natal? Cipa. Oke. Oke ya, jadi sepertinya cukup. Udah mau sejam nih ngobrolnya ngelantur ngidul, tapi semoga asik ya, ada pelajaran yang bisa ditangkap gitu ya. Jadi terkait dengan rekonstruksi pariwisata di mana ada 4 teknologi, nanti bisa nambah ya, yang dapat diimplementasikan di apa namanya, di pelaku pariwisata agar tetap eksis di masa pandemi. Ya, sudah banyak bukti orang-orang pariwisata yang menerapkan itu. Yang paling gampang nyari contohnya adalah menjalin kemitraan itu dengan influencer ya. Ya, lalu banyak yang sudah terbukti langsung hits naik namanya. Walaupun soal rasa, soal nilai itu kembali ke personal, tapi kalau dilihat dampaknya memang benar-benar berdampak. Ya, lalu kita akan ketemu tahun depan. Ini pertemuan terakhir kita di tahun 2021 gitu ya. Dari saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk seluruh teman-teman. Selamat Natal juga tadi untuk Widya dan Angelita dan teman-teman yang lain. Ya. Lalu doanya adalah semoga di tahun depan apa yang teman-teman rencanakan bisa tercapai atau setidaknya mendekati dikit gitu ya. Amin, Pak, amin. Ya, lalu semoga ya kalau keinginan pribadi banyak banget ya, nggak bisa disebut. Keinginan kita bersama saja semoga bisa kuliah masuk kelas. Kuliah offline gitu ya segera ya. Oke ya, gitu dari saya. Selamat tahun baru 2022. Kita jumpa tahun depan. Terima kasih buat yang sudah hadir dan selamat malam. Selamat Selamat malam. malam, Pak. Terima kasih. Nampak